Hai Sobat Sehat, perkenalkan saya Ica, saya perawat di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Baptis Batu. Saat ini ada informasi menarik bagi Sobat Sehat yang memiliki kartu BPJS Kesehatan aktif. Caranya mudah, tinggal tunjukkan kartu tersebut di bagian pendaftaran. Masih banyak promo kesehatan lainnya loh. Rumah Sakit Baptis Batu juga ada catering diet sehat loh. Bisa dipesan di sini. Oleh karena itu, ikuti terus medsos kami di RS Baptis Batu. Tidak perlu takut datang berkonsultasi dan berobat di Rumah Sakit Baptis Batu, karena kami telah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ingat selalu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Tetap jaga kesehatan, salam sehat dari Rumah Sakit Baptis Batu. Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Baptis Batu. Bersama dengan saya Ona, saat ini kita akan bergabung dalam acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan Rumah Sakit Baptis Batu melalui Facebook live streaming dengan tema Pilih Mana? Periksa PCR, antibodi, atau antigen COVID-19. Dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Rima, SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Baptis Batu, yang akrab biasa dipanggil dengan Dr. Rima. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bona, selamat siang Sobat Baptis Batu, kabar baik dan sehat. Iya, terima kasih ya dokter. Ini kita langsung saja ya dokter, bisa menyampaikan materinya pada siang ini. Oke, baik, terima kasih Bona. Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Baptis Batu. Ini jadi untuk Kamis siang hari ini, saya dengan Rima akan menyampaikan beberapa hal yang memang saat ini bisa dikatakan banyak yang bertanya-tanya karena memang banyak pemeriksaan yang beredar, terutama dalam hal ini pemeriksaan untuk COVID-19 atau COVID-19, dan ada 3 pemeriksaan yang memang paling banyak ditanya. Ya, jadi ini seperti dengan judul kita pada siang hari ini, pilih mana? Periksa PCR, antibodi, atau antigen COVID-19. Nah, 3 hal ini, 3 pemeriksaan ini yang paling banyak ditanyakan, yang memang perlu mungkin kita refresh. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah refresh ya, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang selama ini sudah ada di Indonesia pada khususnya ya. Untuk yang pertama mungkin saya akan memberi gambaran dulu. Awalnya ya pasti saya mulai dulu dengan pendahuluan saja supaya mengingat kembali apa sih penyebab dari sakit COVID-19 itu. Ya, jadi adalah coronavirus seperti sudah diketahui itu di peta yang di bagian pojok kanan atas memang asal awal daripada COVID ini dari Wuhan di negara China, di mana coronavirus ini masuk dalam golongan human coronaviruses. Nah, terjadilah outbreak yang kemudian menjadi pandemi. Nah, dalam hal ini
yang berhubungan dengan coronavirus ada 3 yang sudah terjadi di dunia pandeminya. Yang pertama adalah MERS, SARS, dan yang memang dimulai dari tahun 2019 akhir, yaitu bulan Desember, kemudian berubah menjadi pandemi di bulan Januari 2020, dan sampai akhirnya di bulan Maret ini, coronavirus untuk yang COVID-19 masih berlangsung. Transmisinya seperti apa sih yang menyebabkan kok gampang banget menular? Nah, karena apa? Gampang banget menular karena transmisi atau penularannya adalah melalui droplet atau percikan sekret saluran napas. Sehingga kalau misalkan bersin, batuk, akhirnya bisa menyebabkan penularan. Makanya kita pakai masker. Jadi bagian dari 5M adalah menggunakan masker, physical distancing atau menjaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan. Karena apa ya? Karena transmisinya melalui droplet tadi. Nah, berikutnya ini saya beri pilihan ya. Jadi pilih mana ya? Kadang-kadang bingung. Aku kudu pilih sendiri. Aku kudu piye ini saya. Karena kita di Jawa Timur ya, kita harus menggunakan kata-kata kudu piye. Walaupun saya dari kecil juga di Kota Batu kok. Mungkin logat saya kesannya bukan orang Batu, tapi saya wong Batu karena dari TK di Batu sampai SMA. Nah, ini ada 4 yang saya berikan di sini. PCR, antibody, antigen. Lainnya ada lagi nggak sih? Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi. Pemeriksaan apa lagi sih yang banyak muncul saat ini selain PCR, antibody, dan antigen. Nah, sebenarnya tidak usah bingung sih kita pilih yang mana. Sebenarnya mana sih yang lebih bagus? PCR, antibody, antigen, bagusan yang mana? Walaupun memang PCR yang sekarang dikenal sebagai NAAT, jadi memang PCR ini adalah spesifiknya atau pada khususnya pemeriksaannya. Tapi sebenarnya golongan umumnya adalah namanya Nucleic Acid Amplification Test atau disingkat NAAT yang sekarang lagi mau digaungkan lagi agar kalau udah pikirnya PCR sebenarnya bukan PCR, ada banyak, bisa PCR, bisa TCM, bisa pemeriksaan dengan metode-metode lain. Nah, bagaimana sih kelebihan dan kekurangan atau kapan kita pilih pemeriksaan ini? Kalau menurut saya sebenarnya semua pemeriksaan ini mau PCR, antibody, antigen itu semuanya baik. Karena memang sudah diproduksi dengan begitu pertimbangan, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, semuanya baik, tapi dalam hal ini perlu kehati-hatian dalam kapan kita memilih, berdasarkan waktunya, kepentingan pemeriksaannya apa. Nah, itu gimana sih perbedaannya? Nah, ini saya rangkum dalam mungkin satu tabel. Jadi, itu ya, saya bilang PCR itu masuk dalam Nucleic Acid Amplification Test. Jadi, tes yang mengamplifikasi asam nukleat atau protein dari virus. Nah, metodenya tadi ada banyak. Bisa RT-PCR, II-PCR, dan berbagai metode yang ada. Kemudian ada yang deteksi antigen dengan metode untuk saat ini masih menggunakan rapid test yang paling banyak ada di Indonesia. Kemudian deteksi antibody metodenya apa? Bisa rapid test, bisa yang ada ECLIA, ada ELISA, ada IVA. Nah, itu yang sudah beredar di Indonesia ya. Nah, gimana sampelnya? Memang sampelnya seperti kita tahu khusus untuk NAT atau PCR dan antigen, sampelnya adalah yang swab. Makanya saya bilang swab PCR atau swab antigen. Kemudian deteksi antibody beda. Kalau antibody karena kita mencari antibody, berarti harusnya antibody itu kan yang dipunyai oleh tubuh kita. Sehingga kita carinya di darah, ya. Nah, ini yang saya bilang kenapa semua pemeriksaan ini baik. Karena ini yang penting kapan sebaiknya diperiksa. Ya, jadi dari yang baris ketiga itu, ya jadi kapan kita milih, saya mau periksa PCR, saya mau periksa antigen, terutama itu ya. Untuk PCR dia baiknya diperiksa pada hari ke-3 sampai ke-5 setelah kontak erat. Kontak erat itu misalkan kita mungkin ada tetangga, kita ketemu, kita mungkin sempat salaman, sempat dalam jarak 1 meter lebih dari 15 menit, nah itu berarti kita berkontak dengan pasien yang konfirmasi. Kemudian bisa juga saat mulai timbul gejala seperti apa? Demam, batuk pilek, dan mual muntah, mentet, dan lain sebagainya sudah ada saat ini. Nah, itu untuk periksa PCR sangat baik diperiksa di hari 3 sampai ke-5 setelah kontak atau gejala muncul. Jadi sebaiknya ditunggu dulu 3 hari minimal, dan yang optimalnya adalah 5 hari. Berikutnya seterusnya tetap bisa, tapi kan kalau lebih lama, sedangkan kita kan butuhnya lebih cepat tahu lebih baik, gitu ya. Jadi memang disarankannya demikian. Apa bedanya dengan antigen? Antigen diperiksanya adalah hari ke-5 sampai ke-7 setelah gejala.
Atau kalau dalam hal ini memang kalau kita yakin kita punya kontak erat ya berarti 5-7 hari setelah kontak ya. Kemudian antibodi. Nah, ini antibodi dulu memang cukup euforia ya karena pemeriksaan COVID pertama yang ada selain PCR adalah antibodi. Nah, sering orang bilang loh kok belum terdeteksi padahal kan gejalanya sudah ada dan lain-lain. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa antibodi dulu nggak bisa mendeteksi. Misalkan, wah saya non-reaktif tapi kok tiba-tiba di PCR positif. Atau begitu pula sebaliknya. Karena antibodi itu baru muncul, itu kan baru kapan diperiksa ternyata di hari ke-7 sampai ke-14. Sehingga kalau diperiksa sebelum hari ke-7 ya pasti dia akan non-reaktif. Ya. Sedangkan antibodi dia bisa bertahan lama. Beda dengan PCR dan antigen. Antigen yang bertahan paling singkat, yang tengah itu PCR, antibodi yang akan bertahan lama. Nah, sehingga bisa saja antibodinya reaktif, tapi PCR-nya sudah negatif. Ya, itu yang membedakan. Jadi sebenarnya tiga-tiganya baik. Yang penting kita milihnya, oh aku habis kontak ini, oh 5 hari wes aku tak pilih antara PCR atau antigen. Waduh, aku masih 3 hari ya, oh berarti lebih milih ke arah PCR. Gitu ya. Kemudian tujuan, nah ini tujuannya tadi sudah ya. Jadi memang khusus untuk screening dan diagnosis itu adalah yang NAT atau PCR dan antigen untuk saat ini. Sedangkan antibodi dia sekarang sudah beralih fungsi. Dia lebih banyak ke menilai infeksi masa lampau, kemudian untuk survei epidemiologi. Jadi kita untuk melihat apakah sudah ada herd immunity dalam populasi kita. Kemudian nah ini nih menilai respon imun pasca vaksinasi. Nah ini yang memang mungkin justru peran antibodi mulai kita pindah. Mulai dari yang awalnya jadi diagnostik, tapi sekarang diagnostik kan sudah ada yang lain, maka fungsi antibodi mulai bergeser. Ya. Nah ini kenapa begitu? Nah itu adalah false. False itu ada positif palsu dan negatif palsu. Jadi memang bisa saja pemeriksaan itu menghasilkan hasil yang palsu untuk semua pemeriksaan baik antigen atau kemudian PCR maupun antibodi. Jadi ya rangkuman kapan kita pilih PCR, antigen atau antibodi. Jadi kalau mau dibilang periksa ini nggak baik, ini nggak baik, sebenarnya tidak. Yang penting kita bisa menentukan waktu yang tepat ya, dan fungsinya untuk apa? Untuk diagnosis, apa untuk monitoringnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini mungkin penjelasan lebih khususnya lagi. Nah ini kita terkhusus untuk yang antigen sama PCR ya. Jadi memang ini di gambaran ini adalah yang menjelaskan tadi dibilang kapan sebaiknya diperiksa, yaitu PCR di 3-5 hari, sedangkan antigen di 5-7 hari. Nah, kenapa tetap diagnosis gold standarnya PCR? Di sini dilihatkan itu di warna ungu, bukan yang sebelumnya warna ungu, yang kata-kata infeksius ya, kata-kata infeksius. Nah, pada itulah baru bisa kita temukan hasil kedua-duanya yang sama-sama positif. Itu PCR positif, antigen positif, berarti itu hari 5 sampai hari 7. Ada yang warna hijau, PCR positif, antigen negatif. Ya, misalkan PCR positif, antigen negatif, maka dalam hal ini dia masih di hari mungkin ke-3 sampai ke-5. Ya, gejala atau kontak erat. Sehingga PCR positif, antigen negatif. Setelah hari ke-7, PCR masih positif, tapi antigennya negatif. Nah ini makanya kita harus benar-benar berhati-hati milih yang mana, mau antigen atau PCR. Sedangkan kalau hubungannya dengan antibodi itu ada di yang kanan atas, itu untuk saya perbesarnya adalah demikian. Nah disinilah ada ya, jadi ada dibagi menjadi 3 sebenarnya. Jadi 3 pemeriksaan ini berguna semua. Ada yang namanya status kuning, kita bilang kita harus selalu waspada. Jadi belum ada dibilang rasa aman untuk saat ini ya. Intinya kita harus selalu waspada, selalu cautious. Baru nanti ada status merah, itu berarti siaga, status hijau peduli. Ini saya ambil dari seminar yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi saya pas dapat, wah ini sangat baik untuk bisa saya share ke Sobat Sehat Rumah Sakit Baptis Batu ya. Jadi di sini bisa dilihat, kita harus selalu waspada, walaupun PCR negatif, antibodi pun non reaktif, memang kita belum terinfeksi, tapi kita berisiko terinfeksi. Sehingga terutama hati-hati kondisi apa? Pada anak-anak dan lansia, pasien dengan komorbid seperti DM, hipertensi, jantung, asma, obesitas, pasien dengan kebiasaan seperti merokok, ya, kurang olahraga,
sering di ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang. Makanya kayak di area perkantoran itu berisiko. Jadi harus selalu waspada ya. Intinya prinsipnya kita adalah saling bersama-sama mencegah agar tidak terinfeksi. Tapi kalau wis kadung terinfeksi, ya kita kan tidak pernah tahu. COVID ini nggak memilih-milih, pokoknya siapapun punya risiko yang sama untuk terkena ya. Walaupun kita sehat pun kita punya risiko yang sama. Walaupun memang tadi hati-hati kondisi komorbid tadi ya, karena mereka lebih mudah untuk terinfeksi dan menjadi gejala yang lebih berat ya. Nah, dalam hal ini di sini dilihatkan ada status merah siaga ya. Status siaga kita prinsipnya semuanya adalah saling. Pada saat status siaga saling merawat. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan, misalkan dalam satu rumah ini saya ada pengalaman. Iya. Ini siapa ya yang kena pertama? Sering itu ya. Jadi kadang-kadang cari penyebabnya. Kira-kira siapa? Ini soalnya dia ini sih jualan makanan ke sana, atau satu lagi soalnya dia masih kerja kantor, masih bolak-balik. Lah, saya cuma bilang kita kalau memang sudah seperti ini, sudah tidak ada yang salah, tidak ada siapa sumbernya, intinya adalah yang penting kita sembuhkan. Sehingga dalam hal ini disinilah fungsi dari sebenarnya ya keluarga, tetangga, kemudian komunitas, rekan kerja, yaitu saling merawat bila mana kita sudah terinfeksi. Ya. Jadi kalau sudah terinfeksi di sini bisa dilihat sama seperti tadi, bisa saat antigen positif, antibodi masih non reaktif, tapi PCR sudah positif. Ya. Begitu pula nanti berikutnya lagi, begitu PCR negatif, tapi antibodi masih ada. Nah setelah antibodi nanti maka dari yang status merah siaga, misalkan sudah sembuh, dia akan masuk ke status hijau, peduli. Tetapi dalam hal ini status hijau ini ada dua ya, untuk orang yang sudah survive ya, survivor kita bilangnya, survivor COVID, dan untuk sekarang era vaksinasi, berarti untuk yang sudah mendapatkan vaksinasi. Itu masuk di status hijau ya, potensi kekebalan. Nah, tetapi meskipun begitu kita sudah punya kemungkinan berpotensi kita kebal, tapi lihat di atas tetap PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan tetap pionir untuk kekebalan kita bersama ini. Ya, herd immunity itu kekebalan bersama. Jadi potensi kekebalan kalau habis sakit maka dia disebut sebagai kekebalan atau herd immunity alami. Tapi dalam hal ini sekarang kita sudah membuat sesuatu yang sifatnya buatan dalam bentuk vaksinasi. Nah, dalam hal ini kita harus saling melindungi ya, tetap dengan PHBS. Jadi mau status kuning, status hijau, intinya adalah PHBS. Nah, kemudian sekarang ada yang terbaru ya, karena tadi saya bilang peran antibodi sekarang mulai bergeser. Karena kalau kita mau diagnostik, lah nunggu 7 hari dulu baru diperiksa kan ya, orang kalau pada beberapa orang yang sudah jadi berat dan lain-lain kan jadi lebih sulit. Sehingga banyak berperan untuk epidemiologi, untuk surveillance, dan dalam hal ini pos vaksinasi dan pos sakit. Berikutnya lagi adalah untuk donor plasma konvalesen ya. Jadi kenapa pemeriksaan antibodi ini saat ini punya peranan yang cukup bisa kita mulai galakkan, karena di sini tidak semua antibodi itu sebenarnya efektif untuk melawan virus COVID-19. Sehingga perlu pengukuran kadar antibodi yang efektif terhadap virus tersebut. Di sini ada yang namanya tes antibodi kuantitatif RBD atau reseptor binding domain. Pemeriksaan ini sama juga dia memiliki prinsip antibodi netralisasi terhadap virus COVID-19. Nah, ini lebih mengukur efektivitas kekebalan yang dimiliki seseorang. Ini sudah dibilang ya sangat sesuai untuk pasien penyintas COVID, karena dia mengukur kondisi kadar antibodi dari waktu ke waktu, kemudian setelah vaksinasi COVID-19 dan pendonor plasma konvalesen. Jadi nanti titernya diukur untuk ditentukan, oh antibodinya dari orang yang survivor ini masih cukup untuk memiliki potensi kekebalan. Kalau yang vaksin, oh ternyata vaksinnya, kan kalau kita di Indonesia pakai yang CoronaVac yang baru kita gunakan saat ini adalah efikasinya 65%. Jadi kita bisa menentukan dengan memeriksa ini, oh kita termasuk yang golongan 65% atau 35%. Walaupun harapannya itu kan efikasi itu dalam studi ya, dalam suatu proses pemeriksaan. Tapi kalau udah harapannya di dunia nyata bisa lebih tinggi ya, harapan kita demikian. Kemudian pendonor plasma ya berarti dengan titer yang baik bisa menjadi donor. Karena kalaupun kita punya kandungan antibodi tapi tidak cukup untuk membantu pasien, ya maka biasanya tidak bisa lolos sebagai donor plasma konvalesen. Nah, sebenarnya saya hanya kasih gambaran singkat saja gimana sih maksudnya antibodi netralisasi. Ya, jadi di sini gambaran secara skema yang saya
coba buat lebih simpel, dalam hal ini yang warna hijau bulat adalah virus COVID. Yang warna orange ya, yang warna orange itu IgG antibody, yang warna biru adalah IgM. Jadi baik IgM, IgG nanti intinya prinsipnya adalah antibody ya. Nah dalam hal ini itu ada yang mengikat ya, jadi ada yang hijaunya lepas, ada yang hijaunya nempel. Nah antibody neutralisasi itu baik IgM maupun IgG yang punya tempelan virus yang warna hijau. Nah, itulah yang disebut sebagai antibodi netralisasi. Jadi memang benar-benar pemeriksaan itu memeriksa antibodi yang mengikat virus saja. Kalau yang antibodi yang lepas ya berarti itu beda. Jadi bukan lagi sebagai yang antibodi netralisasi. Jadi itu adalah gambaran singkat pemeriksaan antibodi netralisasi. Dan dalam hal ini memang Rumah Sakit Baptis Batu bila mana dari masyarakat Kota Batu mungkin atau Malang Raya memang mau tahu misalkan habis divaksin pengen lihat saya kadar antibodinya berapa ya. Nah ini kita menyediakan pemeriksaan antibodi ini maupun juga pemeriksaan PCR untuk diagnostik bila mana memang masyarakat memerlukan untuk pemeriksaan PCR dalam waktu yang cepat. Ya mungkin demikian, tapi mungkin karena ngomong PCR cepat ya memang dalam hal ini kelebihan antigen dari PCR adalah antigen hasilnya lebih cepat dibandingkan pemeriksaan PCR. Antigen dalam waktu 15-30 menit sudah keluar hasil bisa, tapi kalau PCR memang butuh waktu sekian jam. Jadi memang itulah alasan-alasan kapan sih kita butuh pemeriksaan antigen, kapan kita periksa PCR. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin berikutnya saya serahkan kembali kepada Bu Ona untuk melanjutkan acara kita ini. Baik, terima kasih Dokter Rima untuk penjelasan yang sebenarnya sudah sangat jelas ya Dokter. Tapi ini ada beberapa pertanyaan Dokter. Ya. Dan Sobat Sehat, silahkan bila ada pertanyaan untuk menulis langsung di Facebooknya. Dan ini saya mau membacakan beberapa pertanyaan dari WA Grup Rumah Sakit Baptis Batu. Ini yang pertama ya Dokter ya. Kalau sudah divaksin, apakah perlu tes PCR dan tes antibodi kuantitatif ya Dokter? Oh ya, oke. Berarti tadi mungkin sudah memang ada singkat sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita sudah vaksinasi sebenarnya begini, prinsipnya dari ID ini sudah ada pemberitahuan pun dari kolegium saya di patologi klinik. Prinsipnya bila orang sehat setelah divaksin harusnya antibodinya pasti terbentuk. Prinsipnya pada kondisi memang badannya sehat terhadap vaksin yang diberikan merespon baik. Tapi memang bila mana memang mau mengetahui, maka pemeriksaan yang disarankan adalah pemeriksaan antibodi. Yang antibodi ya Dokter ya. Intinya kan pastinya pasiennya tidak bergejala, orang yang setelah divaksin ini kan sehat tidak bergejala. Iya, betul. Tapi pengen tahu aku keadaan, gimana ya kadar antibodiku gitu. Nah, itu bisa memeriksa antibodi, terutama antibodi yang netralisasi, yaitu untuk kalau yang setelah vaksinasi. Sedangkan kalau PCR dalam hal ini tetap bisa setelah vaksinasi menggunakan PCR dalam kondisi apa? Kalau tiba-tiba orang setelah divaksin terus bergejala, kita kan nggak tahu. Mungkin dulu misalkan bergejala kita bisa bantu menggunakan antibodi. Lah untuk saat ini kita sudah nggak bisa bedakan antibodi yang muncul ini karena memang sakit atau karena vaksin. Nah, sehingga memang kalau bergejala yang khas COVID, maka tetap bisa pemeriksaan PCR dilakukan post vaksinasi. Post vaksinasi. Ya. Terima kasih Dokter. Ini ada lagi satu ya Dokter. Menurut Dokter Rima, pilih yang mana untuk pemeriksaan COVID-19 agar tepat dan murah? Karena kan yang sering didengung-dengungkan ini tentang pemeriksaan antigen daripada antibodi dan PCR. Karena ini pasien dan masyarakat banyak yang menanyakan tentang pemeriksaan antigen ini Dokter. Ya memang banyak sekali yang menanyakan, tidak hanya mungkin masyarakat ya, kadang-kadang di kalangan klinisi pun juga menanyakan, apa enggak antigen saja kah periksanya gitu, karena kan untuk supaya dalam hal ini tidak terlalu banyak biaya ya yang diberikan. Memang kalau efisien, kalau mau dibilang harga lebih murah ya jelas rapid test antigen lebih murah dalam hal ini ya. Rapid test antigen lebih murah daripada PCR, karena memang kalau dari pemerintah kan dibilang bahwa yang antigen batas maksimalnya ada, PCR juga batas maksimalnya ada untuk harga ya, dan PCR memang cukup jauh dibandingkan antigen ya harganya. Betul. Nah kalau memang ini ya kita kembali lagi ke yang baris ketiga tadi, kapan sebaiknya diperiksa. Jadi boleh kita menilai diri sendiri, misalkan kita aku kontak erat kapan ya terakhiriku ya kan, atau
Bisa juga kita berkonsultasi mungkin dengan dokter, ya mungkin bisa dokter yang memang sudah langganan atau memang mau datang ke rumah sakit untuk bertanya, saya ada keluhan begini-gini atau saya ada kontak erat begini-begini. Iya. Sebaiknya periksa yang mana. Jadi sebenarnya seperti saya bilang semuanya sama, tapi dalam hal ini kita lihat nanti harinya. Mungkin kalau memang sudah mampu memahami sendiri teman-teman atau sobat sehat bisa, oh aku hari kesekian. Kalau aku periksa sekarang ya berarti aku periksa nih PCR. Iya. Kalau aku periksa hari kelima bisa nih pakai antigen. Jadi kalau misalkan mau efisien ya memang kalau kita yakin ya 5-7 hari setelah gejala atau setelah kontak periksalah antigen. Ya, tapi nanti kalau antigen tetap harus catatan, ada catatannya ya tergantung kita di transmisi yang tinggi atau rendah. Ya, kalau kita di transmisi rendah kemungkinan saat dia negatif hasil antigennya maka memang tidak sakit. Tapi kalau kita di area yang transmisinya tinggi atau kita bilang prevalensinya tinggi, misalkan yang udah red zone mungkin ya, dalam hal ini hasil negatif tetap harus hati-hati. Karena ingat namanya alat punya sensitivitas dan spesifisitas. Jadi bisa saja ada virus tapi kadarnya tidak nampol, maksudnya antigennya tidak bisa mendeteksi kadarnya. Karena kebetulan di orang ini, nah ini kan bilang ada low analytic sensitivity dan high analytic sensitivity ya. Nah, dalam hal ini bila mana memang jumlah virus belum mencapai contohnya 10 pangkat 5 per mililiter, maka antigen belum bisa memberikan hasil positif. Jadi kalau kita di area yang infeksius bisa dibilang, banyak orang yang kena hasil antigen negatif, kita jangan bersenang-senang dulu. Kalau kita tetap bergejala, lebih baik dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi tetap intinya pertimbangan-pertimbangannya demikian kalau kita mau yang efektif dan efisien. Kadang-kadang kita mau yang efisien, yang murah, antigen aja. Tapi kita nggak lihat, misalkan kita bergejala dan lain-lain, terus lingkungan kita ternyata banyak yang sakit. Nah, kalau kita milih antigen dulu hasilnya negatif, berarti kan tetap lanjut PCR. Nah, jadi tetap perhatikan. Jadi kalau saya bilang fleksibel ya, kapan kita bilang efektif dan efisien, emang kita harus memperhatikan kondisi-kondisi yang lain. Ya, gitu. Baik, dokter. Ada Baik, dokter. lagi? Terima kasih. Ini banyak dokter pertanyaannya. Ini materinya karena sangat menarik ini, dokter. Dokter, ini kalau sudah divaksin, berarti apakah sudah tidak bisa kena COVID atau virus corona, dokter, setelah divaksin? Setelah divaksin tadi seperti sudah dijelaskan ya. Jadi memang dalam hal ini kita bisa memiliki potensi kebal bila memang kadar antibodinya memang mencukupi atau memiliki efek yang protektif, sudah punya fungsi kebal terhadap virus tersebut. Nah, dalam hal ini seperti kalau pada orang sehat, kemungkinan besar harusnya dia akan muncul antibodi tersebut sehingga dia punya kekebalan atau herd immunity, namanya punya immunity terhadap COVID. Tapi kalau pada dalam hal ini orang tersebut ternyata respon antibodinya ternyata kurang baik, jadi antibodinya muncul tapi hanya sedikit, atau bahkan antibodinya nggak muncul sama sekali, bisa saja itu terjadi. Ya berarti dia belum punya potensi kekebalan. Nah itu yang memang tetap, makanya walaupun sudah yang tadi status hijau adalah PHBS. Tetap 5M. 5M diterapkan. 5M tetap diterapkan karena kita tidak bisa memastikan setelah vaksin sudah kebal atau belum. Ya, memang tadi kalau mau tahu bisa dibantu dengan pemeriksaan antibodi. Tapi dalam hal ini kapan, berapa lama? Pasti berapa lama. Nah, berapa lama ini memang masih belum bisa ada yang pasti. Kalau kita kembalikan pada yang pos sakit, antibodi bisa bertahan kan 3-6 bulan. Ya berarti mungkin sementara ini ya, ini hanya opini saja. Kemungkinan ya 3-6 bulan bisa memiliki potensi kekebalan. Masalah setelah 6 bulan ya kita tunggu. Harapannya memang karena bisa 1 tahun dan lain-lain. Nanti kita tunggu untuk perkembangannya. Yang penting kita optimis dulu bahwa dalam hal ini COVID ini bisa kita atasi. Bisa selesai gitu ya. Iya. Dokter, ini dari pertanyaan dari live chat ya dokter ya. Iya. Dari Bapak Armando Jeremy dari Kediri. Oh iya. Ini sepertinya sudah dijawab juga tadi dokter. Iya. Antara antibodi sama antigen itu lebih akurat mana? Tadi sudah dijelaskan ya dokter ya. Mungkin kalau akurat mungkin gini ya, namanya akurat ya. Jadi kalau akurat itu berarti kita berbicara tentang sensitivitas dan spesifisitas dari alat. Iya. Dalam hal ini punya variasi. Nah, namanya rapid test antigen, rapid test antibody itu kan nggak hanya satu merek ya. Maksudnya saya tidak akan mempromosi merek mana, tapi antigen ada sekian banyak.
antibodi ada sekian banyak dengan akurasi yang berbeda-beda. Ya, tapi prinsipnya bila dilakukan di hari yang tepat, waktu yang tepat, maka akurasinya bisa baik di atas 95 rata-rata, baik antigen maupun antibodi. Ya, memang kalau kita bilang sensitivitas dan spesifisitas, khusus untuk spesifisitas lebih spesifik antigen. Spesifik itu adalah kalau dia positif sudah sangat mendekati memang dia benar COVID. Beda dengan antibodi ya. Kalau antibodi memang banyak kita bilang reaksi silang. Bisa sakit lain ternyata menyebabkan reaktivitas pada antibodi. Pada yang terbaru juga antibodi pada ibu multipara atau hamil sudah riwayat hamil banyak itu juga bisa antibodinya akan reaktif tapi bukan COVID. Memang ada anti HLA dalam dirinya yang menyebabkan reaksi silang. Kalau diperiksa antibodi COVID jadinya reaktif. Padahal dia tidak terinfeksi. Ya, jadi kalau spesifisitas memang lebih baik antigen ya, asal harinya tepat. Harinya tepat. Karena kalau harinya nggak tepat, spesifitas tinggi, tapi sensitivitas antigen bisa 30%. Misalkan kita periksa hari pertama ya, dia akan sangat rendah. Tapi spesifiknya memang sangat baik kalau untuk yang antigen. Ya. Baik dokter, ini dari Pak Armando lagi ya dokter ya. Sepertinya juga sudah dijawab tadi sama dokter. Iya, nggak apa-apa. Ini apakah setelah kita divaksin COVID, kita sudah kebal dengan virus COVID atau tidak, dok? Oh ya, tadi kalau ini berarti sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tadi. Saya tambahkan, memang tadi sudah dijelaskan ya. Memang kita belum bisa memastikan semuanya. Bisa jadi kita kebal, bisa jadi memang antibodi kita belum terbentuk. Baik. Ini dari Ibu Desi Ramadhani. Selamat siang dokter, izin bertanya. Bu Desi. Dokter, tes COVID-19 yang paling akurat apa ya dokter? Kalau mau dibilang paling akurat berarti saya ambilnya ke standar baku emas pemeriksaan. Kalau standar baku emas pemeriksaan berarti adalah PCR. Ya itu aja, atau NAT ya. Tadi sekarang memang kita menggunakan namanya Nucleic Acid Amplification Test atau kita bilangnya NAAT. Salah satunya adalah PCR. Pilihan berikutnya berarti tes cepat molekuler. Ya, jadi itu adalah standar baku emas untuk diagnostik COVID-19. Ya. Ini ada juga dokter dari Ibu Mila Miti ya. Dokter mau bertanya, apakah tes COVID hanya bisa melalui tes swab atau dan PCR saja? Tes swab dan PCR saja. Oke. Dalam hal ini untuk deteksi berarti diagnosis ya. Jadi yang punya fungsi diagnosis adalah pemeriksaan PCR dan antigen. Apakah harus melalui swab? Nah, sekarang memang sudah banyak variasi. Untuk dulu awalnya, tapi memang sampai saat ini untuk standar baku di Indonesia adalah tetap yang nasofaring dan orofaring ya, jadi swab hidung tenggorok. Tapi memang sudah mulai banyak lagi yang mengembangkan sampel dari saliva atau ludah, itu katanya bisa. Bahkan di China bahkan dari swab anal. Tapi kok swab anal saya rasa di Indonesia akan sulit ya, karena kan jadi sama kayak dulu kita kalau mau periksa anak-anak cacingan apa enggak gitu kan ya bisa repot ya, agak lebih sulit malahan dilakukan di Indonesia. Jadi memang kalau apakah harus melakukan swab nasofaring orofaring, memang baku emasnya demikian, tapi sekarang mulai ada pilihan-pilihan menggunakan saliva atau ludah dan beberapa sampel lainnya. Dan dalam hal ini untuk saliva tapi ya punya keterbatasan ya. Kalau kita yang sehat bisa mengeluarkan saliva dengan jumlah yang cukup bisa. Tapi kalau mungkin orang yang dalam kondisi kritis disuruh meludah dengan jumlah ini kan akan lebih sulit, malah lebih mudah. Jadi kapan kita mau milih yang lebih baik? Tapi ya tergantung alat yang dimiliki ya. Jadi kalau alatnya nggak bisa pakai saliva ya pilihannya adalah yang swab tenggorok sama hidung ya, demikian. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Sori Chandra Simbolon. Mohon info herd immunity kapan ya dok bisa terjadi di Indonesia ini? Bisa nggak diprediksi dokter? Oke, kalau prediksi nanti dalam hal ini prediksi kita masih yang informasi terakhir masih dari luar ya, belum dari Indonesianya. Jadi memang herd immunity di Indonesia bisa tercapai kalau 70% minimal warga Indonesia ya semuanya sudah tervaksin. Itu adalah prediksinya ya. Kapan bisa mencapai herd immunity di Indonesia bila 70% warga minimal itu tervaksin. Nah, kapan mencapainya bervariasi ya. Jadi kalau kita lihat dari studi luar negeri ya, kita nggak bisa menyatakan. Dalam hal ini prediksi belum tentu, namanya prediksi itu pasti kenyataan ya. Kalau prediksi memang ya, tapi saya sih tetap optimis ya. Dibilang katanya bisa 10 tahun,
lebih dari 5 tahun baru kita mencapai. Tapi prinsipnya kita usahakan bersama, walaupun mungkin belum divaksin, selalu ingat 5M. Sehingga harapannya herd immunity untuk yang divaksin sudah mulai muncul antibodi, bagi yang belum divaksin tetap menjaga agar dalam hal ini tidak terinfeksi. Sehingga kalau virus itu tidak punya inang, tidak punya manusia yang diinfeksi, akan mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Ya. Iya, baik dokter. Terima kasih dokter. Ini untuk Ibu Anggara Triputri, ada pertanyaan. Izin bertanya dok, untuk ibu hamil pemeriksaan apa yang disarankan? Oke, ya memang ini pertanyaannya cukup ini ya, memang cukup kritis. Apalagi kita sudah menyatakan memang banyak pada ibu hamil yang bisa menimbulkan reaktif palsu ya pada antibodi. Ya kita kembali kepada prinsip efisien dan efektivitas ya. Kapan kita mau pilih pemeriksaan yang mana? Kalau saya mau bilang terbaik, ya kalau kita ada gejala tanda-tanda kayak demam, gangguan saluran napas, mual muntah mencret, atau anosmia, walaupun pada ibu hamil, ya sarannya pasti yang NAT atau yang PCR. Tapi kalau dalam hal ini, pilihannya misalkan, waduh kayaknya kok kemahalan, ya bisa pilih antara antigen sama antibodi. Jadi walaupun mau ibu hamil maupun pasien pada umumnya, ya jawabannya tetap sama, tergantung memang kondisi-kondisi yang mempengaruhi. Kalau kita mau kembali, kalau saya bilang semua harus PCR ya, tidak bisa demikian juga. Kita harus melihat juga kondisi, melihat ada gejala atau tidak, apakah ada kontak erat atau tidak dari pasien, baru kita bisa menentukan pemeriksaan mana sih yang paling tepat. Karena walaupun pada ibu hamil ada kemungkinan reaksi silang, tapi pun ada kemungkinan juga tidak. Jadi sifatnya masih individual ya, bukan general semua pasti reaksi silang, ada juga yang tidak. Jadi bisa saja, terserah nanti kita lihat kondisinya pasien, ya, dokter, ya. Kemudian fasilitas rumah sakit yang merawat tersebut, dan juga tadi ada gejala nggak sih, ada kontak erat atau tidak. Ya, demikian. Terima kasih dokter. Ini memang sekali lagi sangat menarik materinya. Jadi masih banyak pertanyaan, tapi kita nanti akan dibalas dari Ya. Nanti kalau live yang chatnya ada di di FB, nanti kalau memang ada yang belum dijawab, nanti akan dijawab di FB Rumah Sakit Baptis Batu. Iya. Nah, Sobat Sehat, Rumah Sakit Baptis Batu, Dr. Rima tadi sudah menyampaikan cukup jelas ya. Nanti akan lebih diperjelas lagi bila ada pertanyaan. Jadi jangan takut untuk berobat dan periksa ke Rumah Sakit Baptis Batu. Untuk informasi pelayanan rawat jalan, Sobat Sehat Rumah Sakit Baptis Batu bisa menghubungi nomor HP yang ada di bawah ini, bisa disimpan di HP-nya. Dan kita dari Rumah Sakit Baptis Batu juga ada paket medical check up. Di antaranya paket medical check up standar, paket lemak, paket fungsi ginjal, dan sebagainya. Dan kita ada promo pemeriksaan PCR ya dokter ya, dan juga tes antibodi kuantitatif di Rumah Sakit Baptis Batu. Dan juga ada promo tindakan alat di instalasi rehabilitasi medik atau fisioterapi. Jadi untuk Sobat Sehat yang memerlukan informasi tentang segala pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Baptis Batu, bisa menghubungi nomor HP yang tertera di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Rima untuk penyampaian materi pada hari ini. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dokter, silakan. Iya, kalau closing statement memang dalam hal ini kembali lagi pesan dari kita ya, dari Rumah Sakit Baptis Batu dan juga dari saya secara pribadi, memang ya kita tetap optimis semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Ya, masalah pemeriksaan ini seperti saya sudah jelaskan, maka kita tidak perlu bingung, karena yang penting kita sudah tahu, oh tepatnya periksa ini pas kapan, periksa ini pas kapan. Dalam hal ini justru itu bisa membuat proses diagnostik atau proses penegakan diagnosis COVID lebih baik. Dengan kita lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan pemeriksaan yang akan kita pilih. Nah, terkait untuk promo, PCR, dan pemeriksaan antibodi kuantitatif yang dilakukan Rumah Sakit Baptis Batu, itu memang sudah ditulis di bawah ya, informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang ada di bawah. Ya, ada promosi kalau nggak salah sih, promosi terhadap pemeriksaan di mana memang untuk Rumah Sakit Baptis Batu, pemeriksaannya kita bisa pemeriksaan yang waktu jadinya ya, waktu tunggu jadi hasilnya kita bisa cepat. Jadi memang silakan menghubungi CP untuk promo-promo Rumah Sakit Baptis Batu, terutama dalam hal ini di bidang laboratorium yang memang masuk dalam promosi Rumah Sakit Baptis Batu adalah pemeriksaan PCR dan antibodi kuantitatif RBD tadi yang sudah saya jelaskan. Ya.
Baik, terima kasih dokter. Demikian Sobat Sehat Rumah Sakit Baptis Batu, acara kami pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan nantikan Facebook live streaming Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan bersama dengan kami. Dan jangan lupa tetap menjalankan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetap jaga kesehatan, salam sehat dari Rumah Sakit Baptis Batu.